Baik, bertemu lagi dalam IPA Isofan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Lalu sebelumnya tuas, kita akan belajar mengenai apa? Mengenai bidang miring. Nah, kalau sebelumnya tuas kita sudah bahas sampai soal-soalnya, sekarang ke bidang miring. Nah, apa itu bidang miring? Fungsinya apa? Contoh soalnya seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut di bidang miring ya. Setelah itu nanti kita ke katrol dan roda. Kita lanjut saja ke bidang miring. Nah, fungsi bidang miring itu untuk apa? Namanya saja bidang miring, berarti suatu bidang yang miring. Fungsinya itu adalah untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Misalkan kita mau memindahkan suatu benda ke tempat lain, dan benda itu terlalu berat. Nah, kita gunakan bidang miring untuk membantu. Bisa juga kita memindahkan sesuatu, misalkan mau kita taruh di mobil box atau apa. Kalau diangkat kan berat, nah makanya digunakan bidang miring tuh biasanya di yang bagian belakang mobil box. Mobil juga, mobil-mobil mau diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya, ada bidang miringnya untuk memindahkan mobil tersebut di dalam truk trailer yang besar. Begitu ya fungsi bidang miring. Kemudian keuntungan bidang miring apa? Ya keuntungannya ya kita hanya butuh gaya yang lebih kecil. Berbeda kalau kita tidak pakai bidang miring. Kalau kita pakai bidang miring, kita hanya butuh gaya yang lebih kecil. Jadi tidak terlalu banyak gaya. Dengan gaya yang kecil kita bisa memindahkan benda yang berat. Itu keuntungannya. Tetapi bidang miring sendiri juga ada kelemahan ya, bisa dibilang. Bukan kerugian tapi kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau bidang miring. Nah, jarak yang ditempuh itu lebih jauh kalau kita memakai bidang miring, tapi tak apa, yang penting kita memberikan gaya yang lebih kecil. Itu tentang fungsi, keuntungan, dan kelemahan. Semoga sampai sini jelas. Lanjut, kita ke bidang miring itu seperti apa, atau contohnya seperti apa, kita lihat. Nah, ini ada dua buah bidang miring, kita bisa sebut bidang A sama bidang B. Perhatikan kesamaannya apa, perbedaannya apa. Jadi kalau kita lihat di sini, bidang miring itu merupakan permukaan datar ya, kalau kita lihat, tetapi salah satu ujungnya lebih tinggi. Misalkan ujung di sini lebih tinggi daripada ujung di sini. Ini juga ujung di sini lebih tinggi dari di sini. Nah, itu baru kita sebut bidang miring. Kalau ujungnya tidak lebih tinggi ya kita tidak sebut bidang miring. Yang jelas ujungnya yang satu tuh lebih tinggi daripada yang lain. Bisa juga bidang miring didefinisikan sebagai lintasan yang memiliki kemiringan tertentu. Kita lihat lintasannya memiliki kemiringan tertentu. Berbeda nih antara A dan B. Dan membentuk sudut tertentu terhadap permukaan datarnya. Ini ada sudut tertentu. Kalau kita hitung ada sudutnya tertentu. Berapa ya? Tergantung dari bidang miring tersebut. Semoga paham sampai sini. Kalau kita lihat nih, ada bidang miring A dan B. Kalau kita diminta untuk memindahkan benda yang berat, kira-kira enakan yang A atau yang B? Ayo, tebak, enakan yang A atau yang B? Kalau dilihat, yang A ini tingginya lebih tinggi daripada yang B. Curam ya, lebih curam. Kalau yang B itu lebih landai. Menurut kalian, kalau untuk memindahkan benda, enakan yang bidang miring A atau B? Silakan dipikirkan dulu. Baik, sudah ketemu jawabannya? Iya, benar yang B. Kenapa? Meskipun jaraknya ini lebih jauh ya, jarak lintasannya lebih jauh, tetapi tingginya itu lebih landai. Jadi di sini akan ada gaya yang dibutuhkan itu lebih kecil. Jadi bisa dibilang gaya yang dikeluarkan itu berbanding lurus dengan ketinggian bidang miring. Nah, seperti ini. Semakin landai, nah atau semakin pendek bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan semakin kecil. Sebaliknya, kalau yang A ini semakin curam bidang miring, maka kita perlu gaya yang lebih besar untuk memindahkan. Capek ya, gampangannya ya. Kalau kita naik tangga lah, tangga yang landai sama tangga yang curam, kan lebih capek yang curam. Begitu, gampangannya seperti itu. Jadi kalau ini kita bisa rumuskan bagaimana merumuskannya. Nah, merumuskannya seperti ini.
ketinggiannya. Nah, ini juga H. Ini S, ini juga S. Nah, jadi kalau kita bisa merumuskan, maka ketika kita memindahkan benda, misalkan bendanya di sini ya, ini benda, ini juga benda misalkan, dengan gaya berat adalah W. Nah, besarnya F berapa? Besarnya F itu tergantung dari ini. F sama dengan, ayo, W kali H per S. Begini ya. Nah, besarnya gaya yang dikeluarkan itu sebanding dengan ketinggian. Ya, kalau ketinggiannya tinggi, maka gayanya yang dikeluarkan juga besar. Kalau ketinggiannya landai, maka gaya yang dikeluarkan lebih kecil. Jadi, kita lebih pilih yang B, seperti itu. Semoga jelas ya. Sekarang kita lanjut ke perumusannya yang lain. Nah, contoh bidang miring sendiri itu apa? Ya, contohnya kalau kalian pernah ke puncak. Nah, ke puncak itu jalannya berkelok-kelok. Kenapa dibuat berkelok-kelok? Kenapa nggak langsung tanjakan seperti itu ya? Itu untuk biar gaya yang dikeluarkan oleh mobil itu kecil. Ini gambarnya misalkan. Contoh lagi papan seluncur juga. Nah, perbandingannya nih seperti yang kita rumuskan tadi. Jadi hasil perbandingan antara W kali H itu sama dengan F kali S. W ini adalah berat benda, H ini adalah ketinggian bidang miring, F ini gaya minimal yang kita keluarkan, S ini adalah panjang bidang miring. Nah, pasti ada keuntungan. Namanya pesawat sederhana, pasti ada keuntungan. Nah, keuntungannya hampir sama sebetulnya dengan tuas, tapi ada beberapa besaran yang berbeda. Nah, keuntungan mekanisnya itu merupakan hasil bagi antara berat benda dibagi gaya atau panjang lintasan dibagi tinggi bidang miring. Seperti itu. Nah, dengan W adalah beban, satuannya Newton, H itu tinggi bidang miring, satuannya meter, F itu kuasa atau gaya, satuannya Newton, S itu panjang bidang miring, satuannya meter, dan km itu keuntungan mekanis. Jadi pasti ada keuntungan mekanis kita menggunakan bidang miring. Gitu ya, semoga jelas. Lanjut saja kita ke soal. Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat di sini. Sebuah peti yang beratnya 400 Newton. Nah, peti beratnya 400 Newton dipindahkan ke sebuah rak yang tingginya 2 meter. Nah, ini berarti tinggi itu apa? H ya. Terus melalui suatu bidang miring yang panjangnya. Nah, ini S, ini panjangnya ini S. Tentukan berapa gaya minimal. Nah, berapa gaya minimal? Berarti apa? Gaya minimal tuh F. Nah, ini berarti km-nya berapa? Nah, ini 400 ini sebagai W. Nah, caranya gimana? Kita gambar dulu. Misalkan tingginya berapa? Tingginya 2 meter. Ini 2 meter. Terus panjangnya 4 meter. Nah, petinya di sini ya. Nah, petinya di sini. Ini W-nya. W-nya 400 Newton. Ditanya apa F-nya? Nah, F-nya berapa? Berarti F itu gaya yang untuk memindahkan ini. Berapa F-nya? Ya sudah, kita pakai persamaan. W kali H sama dengan F kali S. W-nya berapa? 400. H-nya berapa? H-nya 2 sama dengan F kali 4. Nah, kita main coret saja. 4 sama ini berapa? 100 ya. 100 kali 2 berapa? 200. Nah, berarti kita hanya perlu gaya 200 Newton untuk memindahkan benda yang beratnya 400 Newton. Begitu ya. Semoga paham. Jadi tidak perlu gaya yang besar. Nah, selanjutnya keuntungan mekanis. Nah, KM-nya berapa? KM itu apa? KM itu keuntungan mekanis berarti W per F. Atau bisa juga kita pakai apa? S per H. Nah, kalau pakai W per F, coba W-nya 400 dibagi F-nya 200. Berapa? 2. Nah, S-nya itu 4 dibagi 2 berapa? Hasilnya 2. Nah, sama lah. Jadi keuntungan mekanis bidang miringnya ini adalah 2 begitu. Nah, perlu diingat
ketika asumsinya bidang miring ya tadi ya, bidang miringnya licin berarti gaya geseknya nggak ada. Kalau nanti bidang miring itu agak kasar berarti ada gaya geseknya. Kalau licin tuh gesekannya kita anggap nol ya, gesekan nol. Kalau nanti kasar berarti ada gesekannya, berarti nanti kita kurangi nanti di soal selanjutnya saja. Nah, ini tentang bidang miring beserta pembahasan dan contoh soal. Semoga paham. Sekian, terima kasih.